Halo Tribuners, bertemu lagi bersama saya Maximus Genewa alias Aco dalam Tribun Podcast pada hari ini, Jumat tanggal 24 Maret 2023. Nah, bersama saya ada dua politisi muda. Tapi sebenarnya saya agak canggung sebenarnya mau bilang Ibu Mona. Sorry Tribuner, saya perkenalkan dulu. Pertama Ibu Mona Klor, politisi Partai Gerindra, dan Bung Andrew ya, Iya. Andrew ya, Andre Palit, Iya. politisi PDIP. Nah, saya memang agak canggung Bu ya, mau bilang Jangan dipanggil ibu. Makanya itu kan. Nah, pertama memang saya mau tanya kepada Ibu, Ibu lagi. Saya bilangnya apa ya? Bebas. Bebas ya. Biasa sih kalau di DPRD dipanggil Nona Dewan paling atau. Oh, Nona Dewan. Itu bisa sih. Soalnya kalau sis Bebas. panggilan Kalau partai sis lain. kan, Panggilan tuh. So sis sama panggil sis. Mau bilang Mbak juga. Ya oke lah, saya panggil Mbak Mona saja. Ya, Mbak Mona sebenarnya ini ini akan menjadi pemilu yang ketiga untuk Mbak Mona. Apakah Mbak Mona sudah merasa masih muda kah atau sudah merasa sudah apa ya? Bukan muda lagi. Karena ini akan menjadi yang ketiga. Iya, pertama terima kasih karena sudah diundang untuk kesekian kalinya di tempat ini. Tempat salah satu favorit ya ketika kami mengunjungi beberapa podcast, ini salah satu yang favorit. Nah, Dan kalau ditanya apakah masih merasa muda atau seperti apa, tentunya kita sebagai manusia ya harusnya tidak akan pernah merasa tua ya, maunya muda terus. Apalagi untuk seorang politisi harusnya tetap muda, baik itu fisik maupun dengan jiwa harus tetap muda. Jadi pada saat ini saya rasa memang kalau untuk maju lagi untuk ketiga kalinya, semangat itu harus tetap ada dan tetap harus muda, harus menyesuaikan dengan umur kita sekarang, kemudian juga dengan pangsa pasar yang nantinya kalau memang akan maju lagi, kemudian akan memilih kita lagi, kita juga harus bisa membaur dengan semua kalangan begitu. Jadi kalau dikatakan muda ya memang harus, tapi juga kita nantinya akan memposisikan diri kita sesuai dengan keadaan kondisi di mana kita pergi dan berada. Mungkin itu. ya. Mbak Mona akan berhadapan dengan dari segi usia ya, akan berhadapan dengan caleg-caleg yang mungkin lebih junior. Apakah akan merasa apa ya, semacam bebannya beratkah atau? Iya, memang kalau dikatakan atau ditanyakan beban itu pasti akan ada. Bagaimanapun kondisi yang akan kita alami nantinya, tetap aja kita akan selalu terbebani. Karena sebagai manusia mungkin tiap harinya berproses dan kita tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang kita terima. Kalau semisal dalam tanda kutip mungkin akan banyak saingan yang muda-muda nih, banyak sekali dengan kemampuan, kapabilitas, kreativitas mereka masing-masing yang sudah saya pantau. Di beberapa media saya lihat progres untuk anak muda terjun di kancah politik ini sudah banyak sekali kemajuan ketimbang dari beberapa waktu sebelumnya ketika saya mencalonkan diri beberapa waktu yang lalu. Tapi ini tentunya tidak menjadikan kelemahan untuk diri pribadi, melainkan menjadi motivasi tentunya. Kalau anak muda dengan ada banyak prestasi yang akan mereka berikan mungkin di lembaga DPRD, kita sekarang posisinya dengan pengalaman yang ada tetap dan terus mengasah wawasan tentunya, agar supaya juga ketika diperhadapkan dengan anak muda maupun yang sudah lebih matang dengan kita masih akan tetap ada di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Ya, kita mungkin bisa flashback lagi, Mbak Mona. Mbak Mona maju pada usia 23 tahun dan terpilih, kemudian berstatus sebagai anggota DPRD termuda. Kemudian terpilih lagi. Nah, apakah setelah terpilih itu Mbak Mona akhirnya merasa bahwa pemilu ini enteng saja atau?
Sebenarnya sama sekali tidak pernah berpikiran seperti itu, karena tadi sebelum mulai podcast ini pun berbincang-bincang sedikit dengan Andrew, selalu apa ya, melihat perkembangan. Karena tiap dapil tadi sudah kami katakan juga, sudah kami bincang-bincang tadi sebelum ini, progresnya itu luar biasa. Apalagi nanti kita pasti akan diperhadapkan dengan rival-rival kita yang luar biasa tangguh, yang secara saya pribadi melihat kapasitasnya di atas rata-rata. Dan ini yang akan menjadi PR besar juga untuk lembaga DPRD, bagaimana cara kita agar supaya di setiap periode ini ada peningkatan, ada progres, agar supaya paradigma masyarakat ini yang sudah terlanjur, mungkin ada beberapa oknum yang memandang lembaga DPRD ini masih dalam stigma yang kurang baik. Nah, tugas kita agar supaya perlahan namun pasti memberikan bukti kepada masyarakat, begitu. Iya, saya ke Bung Andrew. Nah, ini apakah pemilu ini akan menjadi pengalaman pertama untuk Bung Andrew? Iya. Nah, kira-kira bagaimana rasanya? Baru ini baru persiapan, tapi Memang saya ini- bisa membayangkan ketika walaupun belum itu ya, belum konsultasi betul, tapi pasti sudah Panasnya ada rasa. sudah berasa. Iya, panasnya sudah berasa. Memang kalau buat kita, kan saya ini istilahnya dari dulu saya sering ikut politik, tapi politik yang saya ikut itu belum menjadi praktis. Maksudnya saya belum pernah turun jadi caleg, belum pernah turun ya istilahnya di dalam partai politik, kita belum turun. Semuanya bersifat simpatisan. Jadi kalau ditanya saat ini rasanya ikut dalam kontestasi politik, waktu yang lalu juga kita sempat merasakan. Saya juga sempat merasakan bagaimana mau jadi ikut serta dalam perjuangan-perjuangan yang orang lakukan sebelumnya. Dan ini sekarang kita yang jadi ujung tombak, saya yang jadi ujung tombak ini. Istilahnya kita jadi praktisi. Saya jadi praktisi. Ya kalau mau dibilang kita harus siap kalau mau menghadapi ini. Kalau mau dibilang takut, saya politisi baru 2 tahun. Kalau mau dibilang politisi, saya politisi baru. Dan partai yang saya masuk ini langsung partai besar. Iya. Partai PDI Perjuangan, bukan partai kecil. Jadi untuk masuk ke dalam situ tentu saya sudah persiapkan fondasi, gagasan, dan mental yang semesti tebal. Karena di dalam berkontestasi ini dibutuhkan semua itu. Begitu kira-kira. Kira-kira berapa lama kalau apa? Tadi sudah bilang 2 tahun ya, kalau mau dibilang. Iya, kira-kira dari sudah 2 tahun. awal. Sudah 2 tahun kira-kira kita di. Apakah saat itu memang sudah terpikir arahnya akan ke sini? Jadi begini, kalau bicara pikiran-pikiran untuk caleg, itu tidak langsung apa istilahnya langsung literally kalau bahasa Jaksel itu langsung muncul saat kita masuk di perpolitikan. Kalau kita tarik mundur, motivasi kita salah satu ikut yang kita bilang tadi pergerakan-pergerakan politik ini, kita terus terang terakhir dari keluarga pebisnis, orang bisnis keluarga. Bisnis keluarga orang itu ada di beberapa aspek bisnis. Ya kita tidak mungkin sebut satu-satu tapi bisnis keluarga. Tapi ada salah satu aspek bisnis yang buka kita koneksi dengan politik properti. Bisnis keluarga di bidang properti ini yang buka kita pikiran kayaknya kita mesti sedikit terlibat. Itu di tahun 2011 kita terlibat di bisnis properti. Ada kita punya staff-staff begitu, dorang bantu pak kita, dan sering kita tukar pikiran sama staffnya saya waktu itu di bisnis ini. Yang jadi masalah waktu itu got. Kita ingat pembuangan dari kita punya properti itu sering mampet. Di dalam properti orang sobeking, di dalam tempat kawasan orang sobeking bersih, dia punya areal-areal itu sumbatan-sumbatan tong sebuang, tetap tidak keluar airnya tidak keluar. Akhirnya kita coba cek, akhirnya orang cek keluar, ternyata ini masalah dari kota. Dari situ kita mulai kayak ada sesuatu yang gatal di dalam hati. Pikirannya kita itu, aduh ini siksa sekali kalau begini ya. Kalau kita ini diam cuma sebagai pebisnis. Kalau bicara uang di dalam bisnis, itu yang sering kali kita bilang kalau di kampanye-kampanye. Kalau kita dagang, kalau 1 tahun pedagang, mungkin bisa hidupi untuk 30 tahun. Buat kita pribadi. Tapi kalau untuk dampak, orang banyak bilang ini latabu. Maksudnya kalau Manado bicara ini latabu.
orang melihat orang membantu orang itu senang. Maksudnya lihat ini kota jadi bagus, orang tempat tinggal, selayaknya kita semua ke luar negeri. Kita lihat orang punya kota bagus, orang punya kota jadi jelek kan orang nyak sedap mau tinggal juga. Saat orang bilang orang senang mau bikin ini kota jadi bagus dengan masyarakat demi masyarakat sejahtera, orang banyak bilang udah tahu, tapi percayalah itu perasaan itu ada. Kita yakin di setiap anggota dewan itu perasaan itu ada. Itulah yang motivasi pak kita sampai kita pikir iko jo ini perpolitikan. Itu awalnya. Nah, pas 2 tahun lalu kita ikut semua sebagai kader karena PDI Perjuangan ini mengutamakan ideologi yang harus betul-betul berjalan. Orang tua saya memang simpatisan partai sudah dari lama. Cuman kalau untuk ditawarkan ke dalam partai, saya itu sering dari dulu, aduh jangan dulu. Nah, setelah terbuka kesempatan waktu itu diajak jadi tim kampanyenya Pak ARS, Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, saya ikut. Waktu itu belum terpikir sama sekali mau ikut begini nih caleg-caleg ini. Yang kita pikir justru kita mau lihat caleg mana yang boleh kita support. Cuma semakin dekat kita cuma disuruh ikut dari partai bilang bagaimana Pak Andre siap mau ikut ini pendidikan kader, ikut pendidikan kader partai. Kan itu pendidikan kader pertama yang pertama kita ikut di Manado. Jadi kita ikut itu pendidikan kader PDIP yang paling pertama di kota Manado ini. Kita ikut itu ya, kita berproses lagi, ikut terus dibilang yang mana bagaimana apakah niatnya ada mau bacalek. Kita coba pelajari, sampaikan sekarang jabatan saya staf khusus. Staf khusus ini aja dia punya jabatan, waktu dikasih jabatan kita belajar dulu 1 bulan. Kita cari tahu ini staf khusus apa dia berguna. Maksudnya bukan ujuk-ujuk dapat jabatan terus orang cuma berlenggak-lenggak dia jadi ada jabatan ini. Tapi kita pelajari apa yang bisa tolong lakukan, pengaruh apa yang tolong boleh baking for masyarakat, for kota. Itu yang kita pelajari waktu itu. Langsung kita sama juga sekarang ini. Saat ditawarkan Andre, bagaimana kalau dari istilahnya jadi DPC bilang bagaimana kalau ikut caleg. Kita bilang kita suka mau coba tolong pelajari dan kita ikut semua tahapan. Jadi saat ini istilahnya kita mengikuti saja tahapan yang ada. Dari Dari 2 tahun lalu itu kita jadi parpol, orang parpol dari kader begitu. Kita ikuti dia punya tahapan. Tapi kalau dibilang kita merasa istilahnya kan ada orang yang bisa bilang begini, kita ini dijebak masuk dalam politik merasa terjebak. Ada yang bicara begitu tentunya kita ini sota colo jadi berenang jo. Karena sota colo dalam dunia politik. Kalau menurut kita bukan itu. Kita bukan yang tacolo, tapi kita memang dari awal suka untuk berbuat untuk ini kota. Ya. Itu yang kita pikir. Oke. Nah, saya kembali ke Mbak Mona. Saya memang sempat cari-cari baca-baca tentang Mbak Mona pertama kali ikut pencalekan, ternyata baca tidak disangka cuma untuk mengisi mungkin keterwakilan perempuan, tapi akhirnya terpilih. Apakah ada beda perasaan ketika pertama kali menjadi caleg itu usia 23 dengan saat menjadi incumbent? Apakah memang motivasinya bagaimana? Pasti sudah berbeda. Iya, kalau ditanya perbedaan pasti berbeda. Karena kalau dengar cerita Andre tadi, dia memang tahu ada masalah-masalah di sekitarnya Andre, kemudian mempunyai kerinduan dan semangat agar supaya bisa mencarikan solusi melalui jalan politik seperti itu. Tapi kalau memang kita secara pribadi dulu 23 tahun mencalonkan diri, motivasinya beda ketika pada saat ini sudah menjadi incumbent. Kalau memang waktu 23 tahun sudah disampaikan di tribun waktu itu, memang cuman ingin mencari pengalaman, iseng juga iya, karena waktu itu juga belum ada pekerjaan, masih kuliah, dan ketika ditawarkan di injury time baru menyatakan diri iya, saya mau. Dan setelah terpilih, kemudian pada saat ini memang motivasi kalau ditanya ya beda lagi, karena sekarang kami sudah terpilih dan duduk di DPRD dan sudah sedikit banyak mengetahui permasalahan yang ada di Kota Manado. Kemudian juga perlahan tapi memang sudah bisa dimaksimalkan melalui turun-turun lapangan, kemudian mencari jalan keluar, mencari solusi bersama agar supaya apa yang disampaikan oleh masyarakat ini bisa terpenuhi, dan memang sudah terpenuhi. Tapi pada saat ini juga merasa bahwa seluruh apa yang disampaikan masyarakat melalui aspirasi masyarakat ini ternyata
kami selaku perwakilan masyarakat ternyata belum bisa mengcover setiap permasalahan yang ada di satu kota Manado. Oleh dan sebab itu, kalau sekarang kenapa masih mencalonkan lagi ya mungkin masih banyak PR yang belum tuntas dari saya pribadi untuk dapil yang saya wakili maupun untuk kota Manado. Seperti itu. Nah, mungkin sekadar konfirmasi, kebetulan hari ini kita mengangkat berita tentang caleg DPRD Sudut tapi dapil Manado. Nah, ada memang informasi Ibu Mona akan naik kelas ini ke tingkat provinsi. Bisa saya cuma konfirmasi apakah itu betul akan naik ke provinsi atau masih tetap di Manado? Memang kalau dukungan untuk ke provinsi itu dari sekitar saya sudah ada, tapi saat ini memang masih nyaman kalau memang ingin mencalonkan diri lagi masih di kota Manado. Masih merasa nyaman seperti bagaimana itu? Kalau politisi sih kalau tidak ada progres, tidak naik kelas itu bukan politisi namanya. Karena politisi pasti ada target. Ketika sudah 2 periode di kota, mungkin ke provinsi, RI, wali kota, iya kan, goalsnya seperti itu kalau politisi menurut saya. Tapi ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan kenapa harus tetap di kota Manado dulu. Gitu. Mungkin spesifiknya belum bisa sampaikan pada saat ini. Tidak apa-apa. Tapi informasi sementara seperti itu. Iya. Saya kembali ke balik. Ini seperti apa? Nah, ke Bung Andrew. Saat ini siapa yang paling memotivasi untuk terus ikut? Bicara motivasi, terus terang kalau dari keluarga, kita malah dibilang jadi pedagang, Jo. Jadi pebisnis, Jo. Dari keluarga itu. Yang motivasi kita pediri. Jadi yang motivasi kita pediri ini dari diri sendiri. Yang mana di saat menjabat menjadi staf khusus wali kota saat ini, kita rasa banyak sekali, masih baru jadi staf khusus ini, banyak sekali yang orang bisa bikin, walaupun itu cuma staf khusus. Dan di saat diberi kesempatan untuk terlibat dalam proses menuju caleg ini, maksudnya ikut tahapan-tahapannya, kita tentu saja menyambut dengan senang. Kita sendiri termotivasi dengan diri sendiri. Mau ada, kalau pertanyaannya siapa ya, diri sendiri. Itu. Ada banyak contoh politisi muda yang misalnya Ibu Mbak Mona, ada juga yang lain mungkin. Siapa yang mungkin Bung Andrew kagum? Mungkin orang bisa lihat dari kita bicara dengan gaya bersosial media. Kita paling kagum Pak Ahok. Kita paling suka Pak Basuki Cahayapurnama karena dari beliau pokok-pokok ide dan gagasan yang dia sharing selalu matching dengan pikirannya kita dalam sampai dari bisnis sampai apapun. Kita rasa apa yang dibuat oleh beliau itu sangat buat kita terkesan dan ingin istilahnya kalau bisa lebih dari Pak Basuki lah. Kita kebijakan-kebijakan kita sangat itu favorit. Kalau ditanya di masa lampau, tokoh masa lampau ya tentu saja Bung Karno. Karena kalau tanpa Bung Karno ini Indonesia Republik ini tidak mau jadi. Dan beberapa orang dekat yang sudah, maksudnya kita sudah sempat bicara sama, contoh ada satu orang dia menemani Bung Karno minum kopi, dia sebagai wartawan pada zaman itu. Dia cerita soal Bung Karno, dia bilang Bung Karno itu memang apa yang orang tahu di buku sejarah itu betul-betul seperti itu, dan dia itu pun orang istilahnya yang orang tahu tentang DP Perjuangan. Kalau yang kisah-kisah lainnya kan buku sejarah zaman dulunya juga tulis itu. Kalau DP Perjuangan itu don tulis yang semua itu betul, dan dia sendiri sebagai wartawan ini opa. Dia sendiri sebagai wartawan itu waktu zaman dulu itu sampai jadi rupa toko istilahnya jadi toko agama ada perasa Bung Karno itu. Jadi dia pasang-pasang di dinding DP gambar itu. Sampai begitu, dan kita bisa melihat itu karisma dari Bung Karno itu sangat melekat Pak orang. Kalau dari masa lampau ya Bung Karno, kalau saat ini memang politisi modern Pak Ahok. Apakah ada politisi lokal Sulut yang masih muda yang mungkin Anda kagum? Politisi lokal Sulut banyak yang bagus-bagus.
Dan kalau dari kita pribadi ini di Sulut itu kita bicaranya begini, kita lebih suka menjadikan politisi Sulut itu sebagai teman justru, karena orang dalam lingkup di dalam Sulut tuh, orang mengagumi antar teman itu kalau orang bicara menjadikan tokoh itu berarti mungkin orang jarang baku dapa. Kalau orang kagum, apalagi di zaman istilahnya sekarang kagum itu bisa orang-orang bisa multitafsir. Jadi menurut kita suka berteman dengan siapa saja di politisi Sulut ini. Kalau dibilang untuk kagum, ya kita kagum setiap politisi Sulut yang kita jadi teman. Politik itu harus berteman, karena tidak tahu siapa teman siapa lawan tuh. Lebih bagus orang bikin teman. Oke. Kembali ke Mbak Mona. Kembali lagi ketika pertama kali menjadi anggota legislatif pada usia muda 23 tahun. Saya membayangkan dari anak muda yang mungkin suka jalan ke sana kemari dengan teman-teman, kemudian menjadi seorang wakil rakyat. Apakah Ibu Mona merasakan ada sesuatu yang hilangkah atau berubah drastis dengan status baru itu saat itu? Pada saat itu mungkin merasa insecure mungkin ketika terpilih, karena kita di parlemen itu diperhadapkan dengan birokrat, dengan teman-teman anggota DPRD lainnya yang usianya mungkin sudah di atas 40 tahun kebanyakan. Mudah sekali. Dan itu bisa dikatakan seusia orang tua, Kang Dre begitu ya. Dulu 23 tahun, orang tua 40-an, 50. Jadi setiap hari diperhadapkan dengan birokrat-birokrat yang memang sudah senior, sudah malang melintang di bidangnya masing-masing. Dan PR kita bagaimana agar supaya komunikasi ini tetap berjalan dengan baik. Walaupun banyak sekali memang yang menganggap anak muda dengan sebelah mata. Memang berasa sekali. Di awal-awal itu ketika pembahasan rapat dan lain sebagainya, jangan dulu di pembahasan deh, datang di kantor, karena memang masih terlihat muda sekali. Mungkin banyak yang bertanya, ini THL atau staff yang baru masuk? Karena kan sebenarnya tidak ada DP beda sebenarnya, gitu kan. Jadi itu satu, dari penampilan aja kita kadang merasa insecure dengan orang-orang yang sudah lebih matang. Kemudian dari sisi pengalaman, otomatis kita masih di bawah mereka. Kemudian dari pengetahuan, kemudian cara pandang, perspektif itu yang menurut saya membuat diri ini seakan ada beban. Dan memang awal-awal itu merasakan stres luar biasa juga kalau mau disampaikan, karena saya yang pada notabene ilmu hukum, kemudian masuk di lembaga politik, otomatis ilmu hukum ini tetap dipakai, tapi yang akan mengcover keseluruhan itu adalah ilmu politik memang, karena kita diperhadapkan dengan isu-isu politik, kemudian kita juga berada di lembaga politik. Jadi segala sesuatunya kalau anak hukum berpikir harus normatif, harus sesuai dengan koridor, harus sesuai dengan tata aturan, harus sesuai dengan ketetapan ketentuan yang berlaku. Tapi ketika di lembaga politik ternyata tidak harus seidealis itu. Harus tetap berbaur, harus tetap fleksibel, menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada. Dan seiring berjalannya waktu, yang penting kita punya niat, punya tekad mau belajar, akan terjawab oleh waktu dan kita akan tetap berproses, dan lama-kelamaan rasa nyaman itu pasti akan muncul. Di tahun-tahun pertama memang agak-agak berat rasanya, tapi setelah itu, setelah bisa menjalani fase itu, rasanya sampai dengan saat ini ketagihan sebenarnya. Seperti itu. Itu apa yang membuat menurut Mbak Mona itu, apakah proses 1 tahun itu proses penyesuaian itu cukup lamakah atau sebenarnya kalau harus ditanyakan detailnya, pastinya berapa waktu yang harus kita perlukan untuk bisa beradaptasi menyesuaikan dengan keadaan di lembaga politik.
secara gamblang saya sampaikan juga tidak bisa dipastikan berapa lama waktu yang harus kita persiapkan dari mental dan lain sebagainya. Tapi itu memang berproses, saya katakan tadi. Ketika kita niatkan bahwa sebenarnya saya begini ya, kalau dari pribadi, aduh ini orang ini dia juga sama dengan posisi kita pada periode pertama. Karena kan senior-senior sebelum kita juga kan merasakan di posisi itu. Kenapa mereka bisa, kemudian kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan lembaga yang ada? Ternyata kalau kita coba, kita niatkan setiap hari itu, perlahan tapi pasti tetap kita bisa menyesuaikan dengan ritme yang ada di lembaga DPRD. Walaupun sebenarnya kadang dan pernah terbersit, ternyata kita pedulnya nyendak di sini, bukan di politik. Karena politik ini ternyata begini dan banyak hal yang akan kita temui yang di luar nalar sebenarnya. Tapi ketika kita bisa melewati semua itu, dan pada akhirnya kita bisa merasakan, oh ternyata saya bisa melalui proses dan tahapan ini, sampai sekarang nyaman-nyaman saja di lembaga politik itu. Iya. Nah, kembali lagi ke Bung Endro, bekerja sebagai staf khusus Wali Kota Manado. Apakah ini akan menjadi modal, termasuk jadi modal Bung Endro juga untuk proses pencalekan? Artinya Anda mendapatkan manfaat dari tugas itu? Kalau menurut saya itu jadi ajang, istilahnya jadi anggota legislatif, jadi istilahnya jadi ajang promosi hasil kerja lah. Dari jadi staf khusus kita pernah bikin apa dengan komunitas, dengan masyarakat, kita jadikan itu seperti itu, jadi istilahnya showcase-nya kita. Kalau dibilang ada keuntungan tersendiri, bisa memanfaatkan ini itu sebagai staf khusus, kita justru sebagai ini saat maju dan maksudnya berkonsolidasi dengan masyarakat yang nantinya mau jadi pendukung kita. Selama ini yang kita mendekati mereka itu, kita sangat membatasi dan bahkan menaruh dinding yang tebal, di mana kita memakai negara, apa yang negara provide buat staf khusus, dengan kita sebagai bakal caleg. Karena yang kita sangat hindari itu, jangan nanti dibilang kita ini memanfaatkan jabatan yang saat ini. Apalagi jabatan ini beda kan. Kalau staf khusus itu dia dipilih oleh wali kota dan wakil wali kota, kalau caleg ini dipilih oleh rakyat. Nah, saat ini untuk menelepon, istilahnya untuk menulis-nulis laporan-laporan ke wali kota dan wakil wali kota itu orang ada, bisa ada haknya. Dan kalau ditugaskan untuk tugas-tugas tertentu yang spesifik oleh pimpinan wali kota atau wakil wali kota, kita laksanakan dengan baik. Dan seringkali memang kita ditugaskan di areal yang berkaitan dengan orang banyak, seperti bikin expo buat UMKM, jadi bikin juga konser yang isinya anak band indie semua. Baru terus kita juga ya itu yang stand-stand, misalnya ada stand untuk Pemkot buat stand di mana, kita coba bantu di situ ide-ide misalnya mau buat festival Bung Karno, kalau Pak Aco ingat tahun lalu itu areal standnya itu di bawah manajemennya saya. Terus Manado Culture Wave akhir tahun lalu itu acara band indie, itu yang istilahnya yang monitor acara dan penyusunan acara itu saya yang koordinasi dengan IO terkait. Jadi semua ide-ide acara itu dari torang, karena itu diberikan penugasan khusus untuk bikin itu. Begitu juga dengan acara-acara yang kecil-kecil. Banyak sekali acara-acara kecil yang seringkali mereka minta, misalnya UMKM minta akan tolong cari UMKM sekian mau isi di sini, kita cari lagi UMKM. Jadi macam itu menjadikan ini showcase. Istilahnya hasil kerja kita begitu loh. Jangan nanti orang nanti pikir begini, ini orang ini siapa kok tiba-tiba muncul di kancah perpolitikan. Ya kita sudah ada showcase itu, dan kalau mau ditarik sebenarnya tanpa misal staf khusus ini, kita bukan staf khusus misal. Showcase-nya kita ya kita usaha sendiri yang Min Souvenir. Sekalian promo kalau mau beli oleh-oleh di Min Souvenir. Jadi ada di sini ada di Min Souvenir itu kita pembuktian ke masyarakat UMKM itu sebelum Covid
100% barang yang masuk itu orang bayar cash. Saat ini DP perbedaan bukan di DP term pembayaran, apalagi UMKM yang DP perbedaan orang batasi yang mau masuk. Itu barang-barang mau masuk orang lebih selektif saat Covid dan sampai saat ini. Nanti mau buka mungkin 1-2 tahun lagi tuh mau saya buka lebih lebar lagi dia punya barang masuk. Itu kalau dari kita aktivitas di masyarakat, kira-kira modal apa yang boleh jadikan showcase itu kita rasa yang, dan juga staf khusus ini bisa dimanfaatkan sebagai apa? Cuma sebagai showcase. Begitu juga mungkin yang Mona di Dewan kan dia sudah punya showcase sendiri yang dia tunjukkan. Begitu pasti orang-orang mempunyai showcase yang nanti mau jadi tawaran jualan ini buat menjadi DP personal branding dan DP pencalekan itu. Ya. Saya dari penjelasannya kesannya Bung Endo cuma menyasar ke kalangan muda atau? Oh, kalau saya pribadi ini yang kita tawarkan memang dari looks, mungkin dari looks dan dari semangat kelihatan anak muda. Cuma kalau pendekatan dengan orang tua itu tetap orang mesti hargai karena dari kita itu istilahnya orang ini tidak mungkin lahir tanpa orang tua kan. Jadi setiap kebijakan yang orang backing, yang orang berpikiran itu lebih ke anak muda. Kita kebetulan Pak Ecok kita ditugaskan di situ. Kalau kita mendapatkan tugas yang dengan tas yang jelas atau kita sebagai dewan ini perjuangan kita itu bukan melulu anak muda. Karena memang di rakyat ini kalau mau dibicarakan walaupun anak muda punya suara lebih besar, tapi orang tua ini kan dorang so ada di Indonesia sudah dari lama istilahnya. So ada di tanah air ini sudah dari lama. Masa terus yang memperhatikan. Orang tetap melakukan dan mendengar apapun yang jadi masukan-masukan dari orang tua. Tapi uniknya masukan dari orang tua paling banyak. Tadi pagi kita baru dapat telepon dari salah satu teman di area Paniki sini. Dorang telepon orang tua dari DP Tamang pe anak. Jadi orang tua ke orang tua minta tolong kasih yang DP anak masuk rumah sakit. Itu istilahnya orang tua juga mempunyai masalah dengan DP anak. Jadi kalau yang bisa orang lihat itu masalah-masalah ini sebenarnya istilahnya berkaitan. Kalau orang bilang orang cuma perhatikan anak muda, ya nggak mungkin. Kalau orang perhatikan anak muda itu dengan orang memperhatikan dorang, karena anak muda ini yang menjadi produksi. Istilahnya anak muda ini yang seharusnya menjadi pabrik uang untuk orang tua. Semestinya retirement di Indonesia itu semakin muda, jangan semakin tua di retirement. Kecuali memang kayak di Singapura orang tahu, orang lihat di orchard atau di rumah-rumah makan itu banyak orang tua kerja. Itu bukan karena mereka mau cari uang, tapi mereka mau cari kesibukan di rumah. Ke rumah kecil kalau habis basuh sapu satu kali so kelar. Habis itu dorang sunyak kerja. Jadi dorang mencari kesibukan kerja. Kalau negara maju dan bagus itu mestinya retirement-nya lebih muda. Berarti masyarakatnya sukses. Nah, kalau retire sudah muda, DP orang tua tetap makan, berarti DP anak muda dong yang kerja. Yang membiayai nanti DP papa. Paling buruk DP papa ada investment. Kalau DP papanya ada investment untuk menjamin kesejahteraan DP papa, DP anak muda ini orang mesti genjot. Dan memang begini, kalau orang istilahnya umur seperti saya dan Bu Mona ini muda. Orang kalau misalnya mau menguliahi orang tua, berasa kurang pantas. Betul. Pak Cok pikir orang kalau misalnya kampanye depan orang tua, oh bapak ibu mesti bagi, nanti dia dalam hati bilang, yo enak-enak jangan bicara. Dia bicara begitu nanti. Orang ini sebagai anak muda tuh cuma boleh paling bagus pak orang tua orang dengar apa yang menjadi dompet masalah, orang selesaikan saya dompet masalah. Tapi pak anak muda, orang mesti motivasional. Kalau pak anak muda itu tuh mesti motivasional, orang mesti berikan gagasan, ide, kalau boleh modal, kasih orang untuk bekerja. Jadi itulah, makanya kita dari tadi bahas anak muda event juga. Begitu kira. Sepertinya pertanyaan saya sebenarnya Bung Endo sudah berjawab. Sebenarnya itu pertanyaan terakhir sebenarnya. Ada pertanyaan terakhir. Tapi Bung Endo sudah jawab sekalian ya. Sudah. Nah, sekarang mungkin sebagai penutup untuk Mbak Mona. Akan ada banyak politisi muda yang akan ikut pemilu, termasuk mungkin Bung Endo. Apa mungkin pesan Ibu Mona untuk politisi-politisi muda ini? Mungkin kalau saya secara pribadi melihatnya, pertama mengapresiasi bahwa sampai dengan saat ini progres untuk anak muda masuk politik itu luar biasa, luar biasa maju ke depan, tidak stuck di tempat. Kemudian yang kedua mungkin sedikit titip pesan
bahwa konsep dan gagasan itu memang sangat penting. Ketika kita akan mencalonkan diri, bahwa kita harus mempunyai konsep dan gagasan, kemudian visi misi yang kita rasa penting untuk konstituen yang akan kita wakili. Tapi yang paling penting adalah kita harus pintar-pintar merasa nantinya ketika terpilih. Karena kalau dari saya pribadi, ketika ditanyakan oleh masyarakat ketika turun sosialisasi, visi misi, konsep, ide, gagasan seperti apa dari seorang Mona, saya jabarkan di periode yang pertama. Tapi di periode yang kedua, di periode yang lalu, kalau orang tanya begitu kita sampaikan. Kita bilang, sebenarnya konsep, ide, dan gagasan itu nantinya akan kami jawab ketika terpilih. Karena apa? Karena ketika pada saat ini kita, kalau kita secara pribadi melihat fenomena yang terjadi di masyarakat, mungkin itu tidak 100% yang diharapkan masyarakat. Kalau dari kacamata kita secara pribadi, menggunakan kacamata kuda. Kemudian belum bisa mengcover, melihat secara umum dan global permasalahan apa yang terjadi di Kota Manado. Jadi ketika ditanyakan seperti itu, kita cuma sampaikan yang akan menjadi visi misi kita nantinya. Itu adalah harapan-harapan kalian, keluh kesah kalian, aspirasi kalian, apa yang kalian rasakan itu yang akan kita penuhi. Karena setiap masyarakat, setiap anggota masyarakat itu mempunyai permasalahan yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa kita bilang harus begini, tapi itu nantinya akan menyesuaikan dengan apa yang masyarakat harapkan untuk anggota dewan lakukan. Seperti itu. Jadi tetap kita harus fleksibel, bisa memposisikan diri dan harus pintar-pintar merasa apa yang menjadi keinginan dan kehendak dari masyarakat Kota Manado. Intinya tetap mengawal dan tetap bersama-sama dengan masyarakat, tapi tidak hanya sampai di situ, tetap harus kita berikan solusi dan harus kita wujud nyatakan apa yang menjadi harapan masyarakat. Karena masyarakat bilang anggota dewan lain kali cuma janji-janji, turun janji-janji, kemudian tidak ada realisasi, dan itu yang harus kita lakukan. Ya, oke, terima kasih sudah datang di studio, Bung Andrew, Mbak Mona, sudah bincang-bincang bersama saya. Nah, Tribuners, demikian perbincangan saya bersama Mbak Mona dan Bung Andrew Palit dalam Tribun Podcast pada hari ini. Kita akan ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan yang berbeda. Terima kasih. Oke.